Pergi ke laut mencari kerang untuk hiasan baju hari raya. Kebahagiaan adalah hak semua orang. Jemputlah dengan semangat membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu diberikan limpahan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin ya robbal alamin. Kali ini tuh aku mau share video masak-masak lagi ya. Mohon maaf kalau videonya itu ya itu aja, karena ya kan aku kegiatan ibu rumah tangga ya, jadi wajar kegiatannya itu aja. Nah teman-teman, kali ini tuh aku memasak menu yang super simple. Jadi ini tuh masih di hari yang sama dengan hari aku food prep ya teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat sendiri kan bajunya masih sama. Jadi di hari ini tuh sebenarnya aku lagi mau pergi gitu ya teman-teman, mau keluar rumah, mau nonton pertandingan bola. Jadi sore ini tuh aku bener-bener gercep banget buat masak gitu ya teman-teman. Nah hari ini tuh aku mau masak menu yang simple aja. Itu aku tadi bikin telur dadar ya. Nah ini aku lanjut mau tumis jamur nih teman-teman. Jadi kan di video food prep aku sebelumnya itu kan aku ada beli jamur sawit ya yang 13.000 sebungkus. Pengen itu aku bagi dua teman-teman untuk si jamur ini. Jadi sebagian nanti aku mau bikinin bakwan gitu ya. Terus sebagian aku tumis gitu ya. Tapi kan bakwan jamur ini kan enak banget dicemilin ya teman-teman. Jadi alhasil aku masak aja semua jamurnya itu tuh, tapi nggak dimakan pakai nasi, tapi dicemilin. Nah aku memang nggak bikin menu yang lainnya ya teman-teman, karena memang itu tuh di tudung saji masih ada sedikit sisa lauk yang kemarin ya. Jadi itu kan masih lumayan banyak gitu ya, cukup lah gitu buat aku. Jadi palingan ini nanti tuh buat anak-anak sama pak suami. Kalau anak-anak sih dia nggak terlalu doyan ya teman-teman sama si jamur ini, karena pas aku kasih gitu mereka nggak terlalu mau gitu ya. Aku jadi nyesel teman-teman kenapa nggak aku tambahin cabai rawit, karena niatnya itu tuh memang aku pengen ngasih ke anak-anak gitu ya, makanya nggak aku tambahin cabai rawit. Padahal kalau ditambahin cabai rawit, wah rasanya itu bener-bener luar biasa, nikmat banget. Dulu sebelum aku itu ada anak-anak gitu ya, itu tuh aku pernah ya teman-teman, cerita sedikit nih ya. Aku tuh pernah pergi keliling-keliling gitu loh sama kakak ipar aku, ceritanya naik motor gitu ya teman-teman, berdua gitu ya. Waktu itu juga kan kakak ipar aku belum ada anaknya yang kecil tuh, jadi kadang itu aku suka kelayapan tuh berdua sama kakak ipar aku, jalan-jalan gitu ya teman-teman. Kadang itu karena saking suntuknya gitu ya keliling-kelilingnya itu tuh di di jalan-jalan ke kebun sawitnya orang gitu ya. Pokoknya ke arah sungai sih sebenarnya, cuman ada kebun sawit orang gitu. Nah pas kebetulan di jalan gitu ya, pas aku lagi jalan-jalan tuh sama kakak ipar aku keliling-keliling gitu kan, itu tuh kami ngeliat ada orang yang baru nyebar tangkos sawit, atau itu loh teman-teman, tangkos itu adalah tandan sawit yang udah dibusukkan gitu loh, jadi nanti itu dijadiin pupuk gitu. Nah itu tuh pupuknya itu tuh kayak ditatain gitu loh teman-teman, antara satu pohon sawit dan pohon sawit yang selanjutnya itu di tengah-tengahnya itu ditata tuh gitu. Jadi aku sama kakak ipar aku ngeliat gitu ya, jadi kakak ipar aku iseng ngajakin aku, ayo kita lihat siapa tahu ada jamurnya gitu. Bentar ya teman-teman, aku balik dulu nih ke videonya, ntar malah nggak ketahuan lagi isi videonya gimana. Nah itu tadi aku udah beres masak ya, karena kan masaknya yang simple doang. Itu tadi menunya itu telur dadar sama tumis jamur. Oke, balik ke videonya lagi ya teman-teman. Jadi pas waktu itu tuh aku bilang jamur apa gitu ya, karena kan aku sebenarnya sebelumnya tuh nggak tahu teman-teman, karena kan memang nggak ada pengalaman ya tentang jamur sawit. Aku nggak pernah tahu, nggak pernah ngerti juga, nggak pernah nyoba nyari juga. Apalagi di kampung asli aku kan juga nggak ada sawit ya teman-teman. Jadi kakak ipar aku tuh nunjukin lah ke aku ya jamurnya gitu, dan ternyata itu jamurnya banyak banget teman-teman. Dan alhasil aku sama kakak ipar aku itu ngambil dong untuk si jamur sawit itu, sampai kami tuh kayak pusing nyari tempatnya gitu loh teman-teman. Alhasil nyari tempat lah gitu ya kami, aku lupa waktu itu apa ya tempatnya kami bikin ya teman-teman. Nah itu tuh dapatnya itu banyak banget teman-teman, masya Allah. Pas kami pulang ke rumah gitu ya, terus aku tunjukin ke mama mertua tuh sampai kaget tapi juga seneng gitu. Itu pas ditumpahin ya teman-teman, aku inget banget ya, itu tuh jamurnya itu dapat hampir satu baskom gede yang besar itu loh teman-teman, hampir lah gitu ya, kayak separuhan lebih gitu loh teman-teman, masya Allah banyak banget. Itu tuh ya kami tuh ngupasnya itu tuh setengah hari teman-teman, bertiga yang ngupasnya, aku, kakak ipar sama mama mertua. Jadi tuh kami pulangnya tuh udah setengah hari. Nah itu tuh dari siang sampai sore kerjaan kami ngupasin itu jamur, karena kan harus dikupas dulu, karena kalau nggak dikupas kan itu biasanya gatal gitu ya.
jadi dikupasin dulu. Oke, bentar balik lagi ke videonya dulu. Nah tadi itu teman-teman, setelah aku beres untuk nyusunin piring ke dalam lemari piring itu, aku lanjut mandi dan pergi nonton turnamen bola. Cuman gak aku record ya, karena pengen menikmati aja, karena itu tuh kayak sekalian ajang jalan-jalan. Oke, dilanjut lagi nih keesokan harinya gitu loh teman-teman. Ini tuh di pagi hari, jadi aku mau jemur-jemurin pakaian gitu. Pokoknya kalau misalnya aku tuh ya teman-teman, kalau misalnya pas lagi nggak pengen nge-record dan pengen menikmati sesuatu gitu ya, aku nggak record gitu ya. Kalau misalnya pengen nge-record ya aku record gitu. Pokoknya aku jalani sesantainya aja, jangan sampai jadi beban. Nah balik ke videonya lagi, ke ceritanya lagi maksudnya. Jadi waktu itu teman-teman, karena berhubung untuk si jamurnya itu banyak, mama mertua itu bilang sama aku gitu ya, sama kakak ipar aku, katanya itu sebagian ini dijual katanya kan, karena kalau mau dimakan juga nggak bakalan habis katanya gitu kan. Jadi kami itu akhirnya jual teman-teman jamur itu. Jadi yang kami yang ngupasin, cuman mama mertua yang jualin gitu kan. Cuman mama mertua itu nggak mau dibagi uangnya, itu uangnya dibagi sama kami aja. Jadi kami kongsi bagi dua gitu loh uangnya teman-teman. Cuman aku udah nggak ingat banget sih itu berapa uangnya waktu itu ya. Itu tuh separuh buat kami gitu teman-teman. Jadi jamur yang ada itu tuh dibikinin bakwan gitu ya. Nah itu tuh waktu itu ya teman-teman, pas bikin bakwan itu kebetulan Pak suami udah pulang kerja, suaminya kakak ipar aku juga udah gitu kan. Berapapun jamur yang udah mateng digoreng gitu ya, itu tuh habis teman-teman. Berapapun yang udah habis digoreng bakwan itu habis sampai rasanya kayak kami yang masak aja itu nggak terlalu kebagian, saking anak-anak dan para yang lain-lainnya itu pada doyan teman-teman. Jadi itu tuh perdana tuh ya aku makan jamur dibikinin bakwan gitu. Dan kalian tahu, setelah kebanyakan makan bakwan jamur, dadaku itu sesak dan rasanya itu mabuk teman-teman. Jadi sebenarnya makan jamur itu juga nggak boleh kelewatan gitu ya, karena kan memang yang terlalu berlebihan itu nggak baik gitu. Nah setelah itu ya teman-teman, aku tuh jatuh cinta banget dong sama jamur sawit gitu ya. Jadi kayak bener-bener enak banget gitu deh pokoknya. Di tempat aku itu kalau jamur sawit itu nggak ada ya teman-teman, tapi adanya itu jamur yang sering ada di jerami padi gitu ya. Misalnya habis panen nih gitu ya, terus nanti padinya itu udah di mesin gitu loh teman-teman, udah dipisahin dari batang dan bijinya gitu. Nah itu kan lama-lama jerami yang numpuk itu kan suka ada jamurnya gitu ya. Nah itu tuh sering banget aku nyari dulu, kadang sebelum berangkat sekolah itu tuh nyari jamur dulu gitu ya. Ntar dimasak, ditumis gitu sama mama buat lauk sebelum pergi sekolah kayak gitu. Pokoknya enak banget. Oke, segitu dulu ceritanya perihal jamur sawit ya. Nah sekarang kita lanjut lagi ke video aku. Ya Allah, udah kemana aja gitu ya video aku. Tadi aku tuh udah beres jemur-jemur pakaian, aku juga udah siram-siramin tanaman ya teman-teman. Di sini aku lanjut ke kamar karena mau beresin kamar nih. Kamar ini kalau misalnya pagi-pagi tuh memang selalu diberesin ya teman-teman. Kalau misalnya anak-anak itu udah bangun, kadang itu kalau misalnya anak-anak itu bangunnya kesiangan gitu ya, kadang juga ada masanya nggak aku beresin gitu ya teman-teman. Maksudnya nggak diberesin yang gimana-gimana gitu, palingan cuman aku sapu-sapu sedikit, terus bantalnya itu aku ketepiin aja gitu, nggak terlalu aku susun rapi-rapi gitu ya. Karena kalau misalnya anak-anak itu udah bangun yang kesiangan, terus jarak antara mereka mau tidur lagi itu kan nggak terlalu lama ya, karena mereka itu kan tidurnya setengah hari. Kadang tuh suka bangunnya itu kan jam 9 gitu ya, nah jam 12 kan itu udah mau tidur. Jadi udah biarin aja, palingan aku kayak sapu-sapuin sedikit, terus bantal dan selimutnya aku ketepiin gitu ya. Kecuali selimut memang selalu aku lipat gitu, tapi kalau bantal kadang tuh aku ketepiin aja. Terkadang juga aku tuh udah capek-capek ya teman-teman nyusunin, udah aku rapiin kayak gini. Terus pas aku udah beres ngevideoin kayak gini kan, aku tinggal nih ya kamar. Nah itu anak-anak pun mulai beratraksi di kamar ya teman-teman. Bantal-bantal itu semua dilempar, bahkan dibuang dari jendela. Untung aja jendelaku sekarang itu di depannya udah ada teras ya, jadi nggak kotor. Kalau dulu teman-teman, masya Allah ya, itu tuh langsung ke tanah dan kadang itu suka nyemplung ke tai ayam. Jadi terpaksalah bantalnya itu aku gosok-gosok pakai kain basah gitu ya, terus aku cuci sarungnya. Masya Allah ya, kalau kerjaan anak-anak itu mantep banget. Oke deh teman-teman, kita balik ke videonya lagi. Di sini aku tuh lanjut ke dapur buat ngelap-ngelap dapur karena tadi tuh belum dilap ya dari pagi. Walaupun setiap sore itu kan habis aku masak itu kan selalu aku bersihin, tapi kalau yang namanya dapur di pagi hari juga tetap aku sapu lagi dan tetap aku bersihin lagi ya. Karena aku tuh yakin teman-teman dengan keadaan rumahku yang seperti ini, pasti pagi-pagi tuh banyak debunya dan juga banyak kotorannya. Aku tuh sering banget dapat pertanyaan, Bun, di rumah Bunda itu ada tikus nggak? Kalau sekarang-sekarang ini nggak ada ya teman-teman. Tapi kalau dulu pas awal-awal aku pindah ke sini,
Tikusnya itu Masya Allah banyak banget teman-teman. Bahkan tikus itu nggak takut sama manusia ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena terkadang pas aku lagi santai nonton TV gitu ya, tiba-tiba dia itu tanpa permisi lewat aja gitu teman-teman di depan aku. Masya Allah banget ya, itu tikus nggak punya sopan santun. Tapi kalau sekarang ini alhamdulillah udah nggak ada. Karena waktu itu pas tikus-tikus yang lagi banyak itu aku sama Pak suami langsung pergi beli kandang yang buat apa ya, perangkapnya gitu loh teman-teman. Terus juga aku sama Pak suami tuh mantau gitu ya, dari mana sih tikus ini tuh nongolnya. Dan ternyata itu tuh di rumah ini banyak lobang-lobang gitu loh teman-teman. Namanya juga rumah ini kan udah lama ditinggal sama orang yang punya gitu ya, karena orang yang punya itu udah pindah ke Medan gitu loh teman-teman. Jadinya rumah ini tuh jarang ditinggalin, paling kalau misalnya pas mereka kesini sesekali aja gitu ya. Makanya rumah ini tuh wajar banyak tikusnya kan. Tambah lagi pas waktu aku pindah ke sini dulu, Masya Allah teman-teman, kotor dan berantakan banget deh pokoknya ya. Perabotan di mana-mana yang nggak kepake gitu ya, banyak banget yang berserakan gitu. Jadi wajar kan banyak tikusnya. Tapi semenjak itu udah dipasangin perangkap dan udah ditambel lobang-lobang, bolongan-bolongan yang sering tikus itu sembunyi di situ, alhamdulillah udah nggak ada tikus lagi ya. Pokoknya sekarang ini sih aman teman-teman. Nah dikala waktu itu pas tikus itu banyak ya teman-teman, ada satu baju aku, dua baju aku, satu baju satu jilbab ya teman-teman, itu tuh dimakan sama tikus. Memang nggak banyak sih teman-teman yang digigitin sama tikus, tapi kan tetap aja yang digigit tikus itu udah nggak bagus gitu ya teman-teman, apa namanya kayak bentukannya gitu ya. Jadi itu sebenarnya pengen aku tambel gitu ke tukang jahit, cuman belum sempet. Terus ada juga hijab aku, itu tuh hijab Persatuan Wirid RW teman-teman. Itu hijabnya pas di atas kepalanya itu tuh ya teman-teman, itu tuh juga digigit sama tikus. Dan sampai sekarang belum juga aku tambel. Ya udahlah, biarkan sajalah dulu ya. Karena sekarang ini baju wiridnya itu juga udah beda gitu ya teman-teman, karena memang udah beda gelombangnya lah gitu ya. Oke, balik lagi dulu ke videonya ya teman-teman. Di sini aku lanjutin buat nyuci piring, dikarenakan apa? Karena cucian piring udah numpuk dan minta dicuci ya. Karena ini tuh beneran deh ya, kalian tuh bisa lihat sendiri cucian piringku itu udah banyak banget. Itu di dalam baskom itu udah penuh ya, Masya Allah. Karena memang aku itu kan nyuci piring itu dalam sehari itu sekali ya teman-teman. Jadi cucian piringku itu numpuk. Ditambah lagi kemarin sore itu yang gak bisa aku masak tumis jamur, itu tuh aku nggak nyuci piring sama sekali. Karena aku tuh habis masak, habis nyusunin piring langsung mandi, langsung cus pergi nonton bola ya, biar nggak ketinggalan ya teman-teman. Makanya nggak sempat nyuci piring. Makanya lah pagi ini tuh cucian piring aku tuh Masya Allah banget ya numpuknya. Cuman ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kan masih dicuci, dan juga alhamdulillah piring di dalam lemari piring itu masih ada ya teman-teman. Oke, cucian piring udah beres. Mari kita ke kerjaan yang selanjutnya. Nah itu kalian jangan salfok sama si adek ya teman-teman. Dia itu memang gitu teman-teman, kerjaannya itu manjat-manjat mulu. Nah itu kalian bisa lihat sendiri tuh ya, dia mau manjat lemari. Itu tuh sering banget loh teman-teman. Dia itu tuh nongkrong di bolongan lemari yang di tengah itu ya. Kadang tuh dia manjat, terus dia duduk di situ. Dan ini dia malah ngajakin aku main musing-musing gitu ya, main muter-muter. Ya Allah, itu palaku itu cenut-cenut teman-teman. Aku tuh nggak tahan banget kalau namanya itu udah putar-putar kayak gitu ya. Pokoknya itu kepala aku tuh langsung kayak aduh pusing gitu ya. Mungkin karena efek apa ya, karena efek kecapean juga kan kita. Terus diajak pusing-pusingan gitu sama anak itu, Masya Allah walaupun cuma bentar itu nggak tahu kenapa kok kepala itu keliengan gitu. Terkadang seperti itulah ya teman-teman aku itu ya, sambil aku beraktivitas kadang sambil juga ngajakin anak-anak main gitu ya. Karena kadang itu kan buat fokus ngajakin anak-anak main, kadang itu waktunya nggak terlalu banyak gitu kan, karena sibuk dengan kerjaan rumah. Jadi ya udah, untuk mencari waktu bermain sama anak ya sambil aku beberes, sambil aku beraktivitas, ya udah aku sekalian aja ngajakin anak-anak itu main. Mohon maaf ya teman-teman kalau kedengaran ada suara motor, karena memang di samping rumah aku ini tuh sekarang sering banget dilalui sama motor. Jadi kadang itu ya sering dilewatin motor gitu ya teman-teman. Jadinya kadang suara motor itu kedengaran jelas banget. Oke, lanjut ke videonya lagi. Di sini aku juga lanjut ya buat nyapu di teras, karena memang terasku ini tuh udah bener-bener kotor banget, Masya Allah ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, banyak banget sampahnya gitu ya. Apalagi kalau malam teman-teman, di pagi harinya gitu ya. Kalau misalnya pagi-pagi banget itu suka banyak cicak teman-teman, karena memang cicak itu banyak banget di dinding aku. Cuman yang di bagian luar gitu, kalau bagian dalam itu cicaknya nggak banyak. Mungkin karena di bagian luar itu kan lampunya itu terang gitu ya teman-teman, dan nggak terlalu jauh dari
dinding gitu, jadinya ya gitu deh. Untuk si cicaknya itu banyak di situ, mungkin nyari serangga gitu. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih aku ucapin ke kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi dan juga memotivasi untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya. Maaf jika masih banyak kekurangan di video aku ini. Semoga kalian tuh selalu enjoy ya nonton video aku, dan semoga kalian tetap semangat. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.